Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Bunda. Ya, apalagi kalau bukan channel Hijau di Hati. Ya. Ini adalah momen hari raya ya. Sebelumnya Bunda mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat sahabat semua ya. Semoga juga sahabat semua saat ini dalam keadaan sehat ya, sehat, semangat. Bunda doakan juga semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan. Kemudian juga semoga Allah memberikan rizki yang berlimpah ya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat semua, kali ini video kali ini Bunda memberikan judul ya, 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh pencinta aglonema khususnya ya, tanaman hias aglonema khususnya, yang sering gagal sehingga menganggap bahwa merawat aglonema ini adalah sangat rumit, sangat susah ya kalau sudah seperti itu. Padahal justru enggak ya, merawat aglonema ini sangat menyenangkan, mudah ya, mudah. Nah, untuk agar tanaman aglonema kita itu hasilnya cantik, subur ya, nah tentu kita harus menghindari beberapa kesalahan ya yang sering dilakukan, dan ini khususnya bagi pemula ya, untuk memilih tanaman hias aglonema ya. Nah, ini biasanya melakukan beberapa kesalahan dalam merawat aglonema ini. Nah, kesalahan ini bisa saja karena informasi yang kurang tepat ya, kurang jelas, dan informasi ini sebetulnya salah ya, salah tapi dianggap benar, sehingga mengakibatkan aglonema kita itu gagal ya, hidup tapi nggak subur atau bahkan mati dan sebagainya. Nah, jadi kita harus menghindari 5 hal pokok ini ya, jangan sampai dilakukan kesalahan ini agar aglonema kita itu hasilnya cantik ya. Nah, apa saja sih kesalahan ini ya? Nah, yang pertama itu adalah media tanam ya, atau metannya. Media tanamnya itu jangan menggunakan media tanam yang padat. Contohnya menggunakan tanah ya. Bukan berarti salah menggunakan tanah ya, karena memang tanah itu merupakan media tanam ya. Tapi untuk aglonema ya, usahakan jangan menggunakan media tanam tanah. Kenapa? Karena aglonema itu menyukai media tanam yang poros ya, gembur. Nah, kalau tanah itu biasanya kan akan lebih padat, apalagi ketika sering disiram, lama-kelamaan juga media tanahnya itu akan padat. Nah, itu untuk untuk media tanamnya ya. Jadi yang dimaksud poros di sini ketika disiram airnya langsung mengalir ke bawah, ngocor ya, enggak menggenang. Nah, itu untuk media tanamnya ya. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu terkena sinar matahari yang berlebihan ya, atau bahkan terkena sinar matahari langsung, karena ya memang media aglonema ini menyukai sinar matahari ya, tetapi jangan langsung ya, artinya langsung terkena sinar matahari tanpa ada pelindung. Nah, ini akan mengakibatkan aglonema kita itu tidak sehat, karena daunnya nanti akan seperti terbakar ya, kering ya,
Jadi ya mau nggak mau jadi mengurangi keindahan ya. Ini jadi kalau sudah terbakar kering ya, nah itu akan sangat mempengaruhi estetikanya ya. Jadi hindarkan dari sinar matahari langsung. Berarti di mana? Mungkin di dalam ruangan, atau di teras, atau seperti ini ya, seperti tempat Bunda ini di bawah paranet. Jadi paranet ini bisa menyalurkan sinar matahari, tetapi nggak langsung panas gitu ya. Jadi sinar mataharinya cukup, tapi daun ini tidak terbakar ya. Kemudian hindari pemupukan yang terlalu sering ya. Jadi jangan terlalu sering dipupuk ya. Apalagi pupuknya gonta-ganti ya, karena mencoba pupuk yang ini, pupuk yang itu, sehingga sering mengganti pupuk dan bahkan pupuknya berlebihan. Ini akan mengakibatkan fatal ya. Nah, bagaimana cara pemupukan? Bunda juga sudah pernah mengupload bagaimana cara pemupukan ya. Jadi jangan berlebihan. Kalau Bunda memang menggunakan NPK ya, mutiara, jadi ya cukup sedikit saja. Kalau contohnya pot segini nih, ini Aglonema Legacy Red ya, paling hanya berapa butir ya, mungkin hanya sepucuk sendok teh ya. Jadi nggak banyak gitu ya. Nah, jadi kalau terlalu banyak bukannya subur, tapi bahkan malah daun itu bisa jadi lonyot, bahkan mati, karena kalau terlalu banyak kan panas ya di akar itu. Nah, itu untuk pemupukan. Jadi jangan salah untuk pemupukan ya. Jadi terlalu banyak harapannya supaya lebih subur, tapi justru sebaliknya akan bahkan bisa mati. Nah, kemudian kesalahan yang lain apa ya? Jangan dilakukan terlalu sering disiram ya. Jadi aglonema ini menyukai air, tetapi jangan terlalu berlebihan. Apalagi kok kalau potnya nggak poros ya, disiram airnya masih menggenang, wah itu udah nggak ini ya. Nah, jadi menyiram itu jangan terlalu sering. Bunda sering-sering menyampaikan jangan ya. Lakukan penyiraman itu minimal maksimal ya 2 hari sekali. Itu pun dilihat ya. Kalau umpamanya sudah 2 hari, tapi kok ini contohnya di sini kok kita buka di sini kok masih lembab, ya sudah biarkan saja walaupun itu sudah 2 hari. Intinya di sini masih lembab, masih ada kandungan airnya ya. Apa akibatnya kalau terlalu sering disiram? Nah, ini akan berakibat fatal, yaitu akarnya akan membusuk. Sementara kalau akar sudah bermasalah ya, mau nggak mau bagaimana mau sehat, ibarat rumah tangga, kalau akar itu adalah yang mencari makan, kalau itu sudah sakit, otomatis ekonominya kan nggak sehat ya. Begitu juga dengan tumbuhan, akarnya akan sakit, akan lonyot ya. Itu kalau terlalu sering disiram ya. Ini untuk pemula kan biasanya kurang paham ya, jadi disiram saking sayangnya, saking senengnya biar tumbuhan itu lebih cepat besar, lebih cepat subur, kemudian disiram sehari 2 kali, wah seger. Padahal itu justru kesalahan yang sangat ya. Nah, itu untuk penyiraman. Kemudian penyemprotan ya, penanggulangan hama. Nah, ini juga kalau untuk penyemprotan itu jangan juga disemprot setiap hari. Jadi nyemprot juga jangan sampai keliru ya. Nah, untuk penyemprotan ya itu juga jangan dilakukan ketika cuaca baru saja panas ya. Umpamanya siang hari panas kan jam 1 sampai jam 3
3 kurang lebih ya, jam 4 itu kan baru terkena panas kemudian disemprot, itu juga akan berakibat fatal. Kemudian yang baik, cara menyemprot bagaimana ya? Penyemprotan itu kalau untuk penyemprot untuk menyuburkan ya, itu sebaiknya penyemprotan itu kalau pada pagi itu sekitar jam 8, kalau sore itu ya di atas jam 5 lah kurang lebih ya. Nah, penyemprotan itu di bawah ya, dari bawah daun ya, atau kalau daun itu kan stomatanya kan ada di bawah ya. Jadi bagaimana cara menyemprotnya ya? Kalau seperti ini dibalik ya, disemprot ya. Nah, jadi langsung terkena stomata ya. Jadi jangan di atas. Tapi kalau untuk membersihkan ya nggak apa-apa dari atas ini ya. Nah, kalau umpamanya kita semprot menggunakan B1 ya, usahakan terkena pada stomatanya ya. Jadi itu untuk penyemprotan ya, baik itu penyemprotan untuk menambah nutrisi atau penanggulangan hama ya. Nah, jadi itu ya 5 kesalahan jangan sampai kita lakukan agar tanaman aglonema kita itu hasilnya itu sehat, cantik. Nah, oke sahabat semua, itu saja informasi kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.